Ya Kang, Tifal Kompas TV Kang, mau nanya soal kondisi rupiah. Ini kan sudah ada pelemahan lagi nilai tukar rupiah, sekarang levelnya udah masuk 18.000, IHSG koreksi cukup dalam, bahkan trading halt. Sejauh mana mencermati itu dan memastikan bahwa kondisinya tetap kondusif gitu iklim ekonomi kita, dan memastikan bahwa semuanya bisa dikendalikan. Apa pesan dari DPR kepada pemerintah? Itu satu. Kemudian yang kedua, soal kasus yang menjerat dua pejabat di lingkaran pemerintah, kepala BGN dan dua wakil kepala, plus yang terbaru tadi di KPK wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan jadi tersangka juga untuk kasus yang berbeda. Sejauh mana mencermati kinerja dari dua pihak ini dan gimana merespon untuk mengganti dari pihak-pihak tersebut nanti, terutama untuk membantu kerja Presiden ke depannya? Terima kasih Pak. Ya, pertama, yang kedua ya, terkait dengan beberapa pejabat tinggi negara ya yang terkena jeratan kasus hukum baik di BGN maupun wakil Menteri Imigrasi. Tentu para pembantu presiden itu harus benar-benar memegang teguh apa yang menjadi komitmen, keberpihakan dan kemauan yang begitu kuat dari Presiden Pak Prabowo terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Presiden selalu menegaskan dalam setiap kesempatan komitmennya selalu berulang-ulang untuk memberantas korupsi. Bahkan pidatonya kan luar biasa dulu. Nah, seharusnya para pembantunya itu memegang teguh apa yang menjadi komitmen untuk senantiasa menjaga perilakunya untuk tetap menjaga integritas, kredibilitas, profesionalitasnya sebagai pembantu presiden, baik di kementerian maupun di badan. Jadi sekali lagi DPR mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian maupun juga badan dan sebagainya untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen dan kemauan Presiden dalam upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan tentu DPR prihatin dan menyayangkan terkait dengan berbagai kejadian yang akhir-akhir ini dalam waktu yang bersamaan di badan maupun kementerian, di dua lembaga kejaksaan dan KPK, kita mendapatkan kenyataan bahwa baik wakil menteri dan juga kepala BGN dan jajarannya itu terjerat berbagai masalah hukum. Nah, terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani nilai tukar rupiah ya yang memang hari ini mengalami tren, tentu saya yakin pemerintah dalam hal ini kementerian-kementerian terkait sudah dan akan terus berupaya untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah ini tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan. Dan tentu untuk bisa mewujudkan di tahun 2027 nilai tukar rupiah ada di kisaran itu, maka upaya yang terjadi hari ini harus memang benar-benar ditangani secara serius oleh seluruh otoritas yang memang bertanggung jawab terkait penanganan itu. Nah, mungkin Kang Cuncun nambahin. Ya. Ini perlu kita sikapi terkait pergerakan nilai tukar ini. DPR merekomendasikan kepada pemerintah, terutama Kementerian Keuangan ya, untuk segera melakukan konsolidasi fiskal moneter dengan Bank Indonesia. Sama Bank Indonesia juga, kita kan udah memahami dari tahun ke tahun bagaimana intervensi Bank Indonesia melakukan operasi moneter ini ketika terjadi fluktuasi rupiah. Nah, ini kita belum kelihatan. Kita mempertanyakan dan segera nanti Pak Presiden pasti akan memanggil, apalagi tadi Undang-Undang P2SK tentang pengembangan penguatan sektor keuangan sudah diputus, bisa melakukan berbagai skema, berbagai kreasi untuk
menahan laju nilai tukar ini, terutama kita minta Menteri Keuangan untuk terus solid dengan Bank Indonesia menjalankan fungsi fiskal dan moneter ini. Itu penting ya. Sekarang yang harus dilakukan segera, mau siapa yang inisiatif, mau Menteri Keuangan atau BI, melakukan konsolidasi fiskal dan moneter dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah ini. Mengembalikan kondisinya bisa ibaratnya stabil gitu Pak, karena kan dengan pelemahan ini pasti kalau sudah dilakukan konsolidasi tadi, biasakan BI yang melakukan intervensi. Segera lakukan, misalkan nanti kalau cadangan devisanya di BI masih kuat, itu bisa dilakukan intervensi oleh Bank Indonesia. Bang, tanya Bang, John, suarainvestor.com. Ada kecenderungan ekonomi kita mengarah ke sosialis. Beberapa pengamat mengkhawatirkan hal itu. Bagaimana penilaian Bapak terkait hal ini? Karena dominasi negara yang terlalu kuat nanti mengkhawatirkan itu investor tidak akan... Itu pandangan silakan, tetapi nanti semua wacana-wacana atau misalkan tadi isu-isu yang muncul itu DPR juga akan menyikapi, ya, akan melihat bagaimana tetap kita ini berpedoman, berkembang pada satu payung hukum, yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ya, Ini kan terkait korupsi BBM itu kan salah satunya itu kan markup di luar MBG, jadi kayak pengadaan motor, iPad segala macam. Kita serahin aja kepada penegak hukum. Komisi 9 itu perlu nggak sih pengetatan pengawasan, dan kalau melanggar itu perlu nggak sih pengetatan penggunaan anggaran? Mau apa? Gini, mengenai mekanisme proses hukum kita hormati yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan terkait BGN, oleh KPK terkait di imigrasi. Kita hormati semua proses yang ada dan kita apresiasi spirit pemerintah, Bapak Presiden dalam penegakan hukum, memberantas korupsi. Terkait tadi, DPR pasti akan terus meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN sendiri di internal seperti apa. Termasuk proses perencanaan, proses penganggaran. Sampai di ujung pos audit ini DPR akan terus melakukan pengawasan-pengawasan seperti ini sesuai dengan tugas fungsinya DPR. Nanti Komisi 9 akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKKL untuk anggaran APBN 2027, pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di BGN itu sendiri. Ya jelas perlu, kan semua dalam negara ini sudah ada fungsi masing-masing. Pengawasan di DPR, di internal mereka punya inspektoratnya, ya, di pengawas internal. Apalagi DPR kan punya catatan misalkan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang harus dibahas, catatan-catatan penting terkait tadi misalkan temuan-temuan yang ada. Aparat hukum melakukan penegakan hukum. Ya, oke. cukup ya. Dari komisi sendiri apakah akan lebih juga inisiatif untuk memperkuat pengawasan, karena kan belakangan ini banyak juga pengadaan di BGN yang katanya bahkan komisi 9 mengaku tidak mendapat laporan atau bahkan diajak membahas ini. Ya, kemarin teman-teman 9 sudah sampaikan, ya. Jadi harapannya bagaimana di bawah skuad yang baru ini pimpinan BGN betul-betul menjaga amanat presiden dan bisa menjalankan semua apa yang diharapkan untuk percepatan target daripada BGN ini, ya. Oke. Cukup ya? Cukup ya? Oke. Evaluasi haji kemarin itu ada temuan-temuan dari DPR seperti apa? Pasca kita melakukan pengawasan haji kemarin, ya, saya sudah sampaikan alhamdulillah kalau kita year on year kita komparasikan, kita harus sampaikan dengan jujur apa adanya, pelaksanaan haji tahun ini sudah melakukan lompatan transformasi yang bagus, ya. Kemudian tetap yang namanya pelaksanaan haji itu yang unpredictable masih banyak, ya. Misalkan ada kejadian misalkan penampungan di Mina masih belum terpenuhi, fasilitas yang paling indikator kesuksesan haji itu adalah Arafah, Muzdalifah, Mina, masih kita punya catatan. Nanti pasca itu akan dilakukan rapat evaluasi kami tim MUAS DPR RI dengan stakeholder yang ada, dan kita sampaikan di paripurna pengawasan kita nanti.